Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Berita Terbaru. Dalam channel ini, kami akan menyajikan berita-berita terbaru seputar politik dan artis Indonesia. Semoga berita yang kami sajikan akan membawa manfaat untuk kita semua. Salam NKRI harga mati. Alih-alih didukung setelah capreskan Anies, Nasdem malah kehilangan konstituen, gubernur terburuk sepanjang sejarah ketar-ketir tuh. Komisaris Independen PT Pelni sekaligus loyalis Presiden Joko Widodo Dede Budiarto menyebut Partai Nasdem mulai ditinggalkan para pemilihnya setelah mencapreskan Anies Baswedan. Mereka memilih berpaling dari partai politik besutan Surya Paloh itu lantaran tak sepakat dengan sosok capres yang diusung pada pemilu 2024 mendatang. Hal ini kemudian diperparah dengan hengkangnya sejumlah kader Nasdem dari partai tersebut yang memang tak setuju dengan pencapresan Anies Baswedan. Kondisi ini, kata Kang Dede, sapaan Dede Budiarto membuat Anies Baswedan mulai panik, sebab peluang keok di Pilpres mendatang semakin terbuka lebar. Dia lantas menyebut, pemilih Anies Baswedan dan Partai Nasdem yang tersisa saat ini adalah kelompok radikal yang jumlahnya tak seberapa. Mantan Gubernur DKI terburuk sepanjang sejarah Anies Baswedan mulai ketar-ketir. Alih-alih mendapatkan simpati setelah deklarasi, malah sebaliknya, Partai YG mengusungnya mulai ditinggalkan konstituen nasionalis, didukung kelompok radikal. Suaranya seuprit cuma berisik, kata Kang Dede di akun Twitternya Kang Dede 78 dikutip populis.id Sabtu, 22 Oktober 2022. Sontak saja unggahan Kang Dede bikin geram sejumlah pendukung Anies Baswedan, mereka meninggalkan pernyataan menohok di kolom komentar. Ini komisaris terjancuk sepanjang sejarah wes gak ganteng cangke merusak, tulis akun Adriemo. Cebong sudah kehilangan akal untuk menjatuhkan Anies, malahan Anies semakin dicintai rakyat. Aniesnya satu pendukungnya banyak, kata akun Agusca 13. Kami dirundung kesedihan sejak Bapak Anies Baswedan meninggalkan Balai Kota, semoga bertemu kembali ya Pak menjadi RI 1, kata akun Tagai. Mantan Gubernur DKI terbaik sepanjang sejarah Anies Baswedan tiap hari difitnah buzzer. Alih-alih percaya fitnah, malah sebaliknya, elektabilitas Anies meroket, Anies menang telak di survei 2 capres. Buzzer kolam Amis YG cuma bisa jualan radikal tambah gemeteran, kata akun Gundala. Elektabilitas Nasdem terjun bebas. Elektabilitas Nasdem merosot setelah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang bakal diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Itu diketahui dari hasil survei Lingkaran Survei Publik, LSP, yang dirilis baru-baru ini. LSP mencatat presentasi elektabilitas partai besutan Surya Paloh itu hanya mentok di angka 3,9% saja. Padahal, pada Pilpres 2019 silam Nasdem sukses meraih elektabilitas sebesar 9,05%. Pasca deklarasi Anies sebagai capres, cenderung tidak memberi efek elektoral bagi Nasdem. Harapan akan ada efek ekor jas dari pencapresan Anies, tidak terjadi, kata-kata Direktur Riset dan Kajian LSP, Indra Nuryadin kepada wartawan Sabtu, 15 Oktober 2022. Sementara itu untuk partai politik dengan elektabilitas paling moncer, kata Indra, adalah PDI Perjuangan dengan persentase mencapai 22,1% yang disusul Gerindra dan Partai Demokrat. Elektabilitas Partai Gerindra 19,3%. Di posisi ketiga ditempati Partai Demokrat dengan perolehan 8,1%, tuturnya. Sementara itu Partai Golkar berada di urutan keempat dengan perolehan 7,8%, lalu PKB mendapat 7,1%, PKS memperoleh 5,6%. Selain itu, Partai Perindo secara mengejutkan dapat meraih hasil positif dengan perolehan elektabilitas 3,3%. Hal itu tentu melampaui besaran elektabilitas PAN dan PPP dengan 2,1 dan 1,6%, ucap Indah. Penulis, Yohanes Akopong Corebima.